Secara mengejutkan, Borussia Dortmund berhasil menumpas Paris Saint-Germain dalam laga semifinal Liga Champions. Padahal tidak ada yang memperhitungkan wakil Jerman ini bisa melesat ke partai pamungkas. Lantas seperti apa perjuangan Dortmund yang harus sampai berdarah-darah untuk bisa mewujudkan nostalgia tahun 2013? Sebelum kita mulai ulasan lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan berita terbaru dari Starting 11 Moment. Ketika undian fase grup Liga Champions berlangsung, mayoritas perhatian tertuju pada grup F. Ya, grup F yang dihujani oleh tim-tim elit inilah yang menjadi grup neraka Liga Champions musim 2023-2024. Penghuninya adalah AC Milan, PSG, Newcastle, serta Borussia Dortmund. Awal perjalanan Dortmund di fase grup tidaklah mulus, di mana skuad asuhan Edin Terzic ini menelan kekalahan melawan PSG di match perdana. Namun siapa yang menyangka kalau The Black and Yellow bangkit dari hasil minor tersebut. Di Borussen melahap 5 laga sisanya tanpa tersentuh kekalahan, hingga pada akhirnya menuntaskan fase grup di urutan teratas. Kekalahan di partai pembuka layak diibaratkan sebagai kematian buat Dortmund. Sebuah hasil yang mengirim mereka ke dasar grup neraka. Namun hasil impresif di 5 laga sisanya pantas diibaratkan sebagai kebangkitannya. Dortmund bak merangkak keluar dari neraka yang paling dalam dan terbang menuju puncak. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar dibutuhkan pengorbanan yang besar. Ungkapan ini rasanya layak jika dijadikan filosofi buat Dortmund di musim ini. Entah sengaja atau memang kebetulan, kesuksesan mereka di UCL tidak dibarengi dengan keberhasilan di ajang domestik. Dortmund yang sedang terengginas di kasta tertinggi kompetisi benua biru justru terseok di kompetisi dalam negerinya sendiri. Kilas balik ke Desember 2023. Dortmund angkat koper lebih awal di ajang DFB Pokal, kendatikan juara mereka terbuka lebar mengingat Bayern sebagai pesaing terdekatnya sudah gugur lebih awal. Di Borussen tertunduk dengan hasil akhir 2-0 di tangan Stuttgart, klub kecil yang sedang naik pamor beberapa musim kebelakang. Di Bundesliga, Dortmund yang sempat merepotkan Bayern musim lalu bagaikan tidak bertaji di musim ini. Sepanjang 32 laga yang sudah dimainkan, Marco Reus dan kolega hanya sanggup mengais 67 poin. Capaian ini membuat mereka terperangkap di urutan kelima klasemen yang notabene berada di luar zona Liga Champions itu sendiri. Apa yang terjadi pada Dortmund bak sebuah kutukan. Ketika mereka sukses di Liga Champions, pamor mereka di kompetisi domestik justru turun. Itu sudah pernah terjadi di masa lalu. Tepatnya pada 2 kesempatan mereka menjejakkan kaki di final Liga Champions. Mundur pada 1997 ketika Dortmund merengkuh trofi Liga Champions-nya, tim ini juga tidak berada dalam performa terbaiknya di ajang domestik. Di ajang DFB Pokal, Dortmund gugur di putaran pertama. Dortmund tumbang dengan skor 4-3 di tangan Watenses, klub yang kala itu bermain di Regional Liga divisi ketiga sepak bola Jerman. Di ajang Bundesliga, raihan Dortmund tidak buruk-buruk amat. Mereka berhasil mengumpulkan 67 poin selama 34 laga berkompetisi. Namun, raihan tersebut hanya menempatkan mereka di urutan ketiga setelah Leverkusen dan kampiun kala itu Bayern Munchen. Prestasi lebih baik diukir Dortmund ketika mereka menjejaki final keduanya di Liga Champions pada 2012-2013. Ketika klub saat itu masih ditukangi Jurgen Klopp. Di DFB Pokal, Dortmund berhasil menembus perempat final, sampai akhirnya tumbang di tangan rival abadi mereka Bayern. Namun di Liga, Dortmund kelihatan bak pecundang, karena mereka ketinggalan hingga 25 poin dari Der Bavarian. Kisah yang terjadi di Parc des Princes ketika Dortmund memupus asa PSG main di final UCL mengingatkan para pendukung mereka pada 2 momen final sebelumnya.
Dortmund boleh jadi dihukum oleh kutukan penampilan jomplang antara ajang domestik dan kompetisi Eropa. Tapi catatan yang satu ini menempatkan mereka seakan-akan seperti tim pembawa sial buat tim-tim yang sedang populer di eranya. Kita mundur pada 1997. Dortmund menumbangkan Manchester United di babak semifinal. Padahal di era-era itu setan merah sedang naik daun karena catatan performa apik mereka di Premier League. Skuad wakil Inggris kali itu dihuni sejumlah nama beken, macam Eric Cantona, David Beckham, Paul Scholes, dan Roy Keane. Kisah serupa terulang kembali pada 2012-2013. Momen ketika Dortmund sekali lagi melenggang menuju partai pamungkas kompetisi kasta teratas antar klub benua biru. Real Madrid, klub yang kala itu sedang naik pamor, tumbang di tangan The Black and Yellow. Padahal kala itu Real Madrid adalah klub yang paling disegani di Eropa, sekaligus juara bertahan La Liga dengan sederet rekor mentereng di musim sebelumnya. PSG adalah klub populer ketiga yang menjadi korban kutukan final UCL Dortmund. Bayangkan, skuad PSG yang tahun ini kelihatan lebih sederhana namun mematikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, tumbang di tangan Dortmund yang kelihatan biasa saja. PSG sempat digadang bakal menembus partai final. Bahkan diperkirakan bisa menjuarai Liga Champions sebagai kado perpisahan buat Kylian Mbappe yang santer diberitakan bakal hengkang. Namun semua ekspektasi itu pupus di tangan Dortmund. Melihat apa yang terjadi di laga melawan PSG, tidak berlebihan kalau menyebut perjuangan Dortmund ke final adalah perjuangan yang berdarah-darah. Walaupun perjuangan berdarah-darah itulah yang membuat utusan Perancis terlihat tidak ada apa-apanya. Bayangkan dari total 30 tembakan yang dilepas PSG, hanya 5 yang tepat sasaran. Hidup kadang tidak adil, dan inilah yang dirasakan Luis Enrique pada pertandingan leg kedua ini. PSG-nya menang di segala aspek melawan Dortmund. Tapi sepak bola selalu soal hasil akhir. Dortmund membuktikan mereka lebih efektif entah dalam bertahan maupun menyerang. Keberhasilan menumbangkan PSG setidaknya membuktikan kalau Edin Terzic tidak ingkar janji. Seusai membawa timnya lolos dari babak perempat final pasca menggugurkan Atletico Madrid, Terzic berpesan pada PSG bahwa Dortmund yang akan mereka hadapi adalah Dortmund yang berbeda. Pelatih blasteran Kroasia Jerman itu membuktikan omongannya dengan statistik. Dortmund tidak cuma menang, tetapi juga bermain lebih efektif dibanding lawannya itu. Terzic juga membuktikan kalau minimnya pengalaman tidak menentukan sukses atau tidaknya seorang pelatih menuju final Liga Champions. Toh kalau bicara soal trofi, Luis Enrique unggul segala-galanya di atas Terzic. Namun kecerdasan strategi pria yang pernah menjadi pemandu bakat di era Jurgen Klopp ini justru lebih ampuh ketimbang strategi ex pelatih Barcelona. Skuad mahal juga bukan jaminan sebuah tim bisa merasakan kesuksesan. PSG berkali-kali sekali lagi merasakan kalau anggapan itu memang benar. Dortmund yang materi pemainnya rata-rata adalah pemain buangan justru mampu menyingkirkan mereka. Padahal kalau melihat data total market value para pemain Dortmund tidak ada separuhnya market value seluruh pemain PSG. Kembali ke Wembley dan berkesempatan menyapa langsung si kuping besar sebelum berlaga adalah sebuah momen nostalgia. Namun kenangan di era lampau membawa sedikit memori kelam. Lawatan terakhir Dortmund ke Wembley adalah kali terakhir mereka menjejakkan kaki di final UCL. Sayangnya nostalgia itu memiliki ending yang tragis. Hampir 60 menit Dortmund dan Bayern bertarung sengit pada partai final 2013 di Wembley. Gawang di Borussen kecolongan lebih dulu lewat Mario Mandzukic. Ilkay Gundogan sempat memberi asa buat tim yang bermarkas di Signal Iduna Park itu. Tapi gol Arjen Robben di detik-detik akhir laga menjadi antiklimaks buat Dortmund yang kala itu pulang ke North Rhine-Westphalia tanpa gelar yang mereka ekspektasikan. Tahun ini Dortmund telah berhasil mengulang nostalgia yang sama, menjejakkan kaki di Wembley dalam sebuah laga bertajuk Final London 24. Namun Edin Terzic dan pasukannya mengharapkan ending yang berbeda.
Mimpi belum selesai katanya. Dan ketika mimpi itu selesai, Terzic berharap ada perayaan besar di Westphalia seperti pada tahun 1997 silam. Setiap musim Liga Champions selalu menghadirkan sebuah cerita unik. Tahun ini giliran Dortmund yang menjadi aktor utamanya. Nah, bagaimana menurut football lovers? Layakkah perjuangan Dortmund ini diganjar si kuping lebar kedua di akhir musim nanti?